Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, good morning, di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi kembali hadir menyapa Good News Family semua di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis ya. Seperti biasa di setiap Senin ya, kita ada obrolan langsung bersama dengan FID UKSW. Saya mau sapa dulu, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa Pak Aldi, apa kabar? Baik, baik Mbak. Luar Yang biasa. Dan baik. juga ada Pak Yesaya Sandang. Selamat siang, kabar baik juga. Iya, sedang banget kita bisa ketemu lagi di suasana yang sama sih, di zona bisnis ya. Tapi terutama Oh, saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya ya Pak Aldi ya. Dan juga Pak Yesa Sandang ya. untuk FID dan juga Good News FM. Hopefully nanti di tahun ini akan ada kerjasama lagi. Amin. 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 Ini harapannya seperti itu. Oke, kita kenalan dulu ya. Kalau sama Mas Aldi Oke. beberapa kali sih ya. Tapi di sini sama Pak Aldi aja deh ya. Kenalan dulu meskipun pernah ya, tapi better untuk bisa diulang kembali karena beliau adalah dosen atau pengajar di Fakultas Interdisiplin UKSW ya. Em, Pak Aldi dulu dah. Pak Aldi, by the way, em, pernah ngobrol sih. Hobinya apa sih? Ya ngomongin hobi nih. Waduh, langsung hobi ya. Minat. Hobi sebenarnya minat gak sih? Oh, Kesukaannya memang mengajar iya, kesukaan ya. iya sih. Tapi memang kalau dari sisi keilmuan, saya Mm. lebih banyak minat keilmuan saya di pariwisata, Mbak. Oke, ya. Pariwisata secara lebih khusus lagi di perencanaan, Mm, di tentang pelibatan masyarakat, begitu mm, yang terkait dengan mata pencaharian lokal di dalam mm. dunia pariwisata, begitu. Oh gitu ya. Jadi kalau Itu di minat-minat minat apa ya, di minat keilmuan, minat keilmuan saya, gitu ya. jadi kesukaan juga Ah, ya. Katanya kalau gitu. itu jadi satu Iya. kesukaan, jadi minat, jadi hobi itu kebiasaan, hal-hal seperti itu kayak nggak pernah bosan nih, ya kan? Ya, minat atau hobi Betul. itu adalah untuk memposting sesuatu yang kayaknya melakukan yang lain males, tapi kalau melakukan ini nggak ada malesnya, kayak gitu nggak sih? Tapi, ya tapi kalau Dihubung-hubungin aja. makan nggak males sih, Mbak. Iya. Aduh. Oke, Iya, jadi iya. kalau Heeh. keahliannya juga gitu ya. Nanti pertanyaan yang sama untuk Pak Iya saya juga Iya, sih. kalau Heeh, Ekspornya. Ya, Kak. ya makanya karena minat. Ya, silakan Pak Yes. Mungkin mau menambahkan. Iya tadi kalau ditanya minat itu Mm-mm. saya juga ada hubungannya dengan bidang ilmunya. Saya suka apa namanya kembali ke alam, Mhm, hiking, eh, apa nikmati alam lah, mhm, traveling gitu ya. Dan itu membawa saya mendalami kepariwisataan juga seperti Pak Aldi. Hanya kalau Pak Aldi lebih ke perencanaan, pelibatan Hmm. masyarakat, kalau saya lebih ke analisis dampak, oh, khususnya yang terkait dengan lingkungan mhm, dan ini hak-hak asasi warga lokal ya, masyarakat lokal di suatu mhm, destinasi. mhm. Oke, yes. Minat lama-lama juga jadi kalau dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama jadi expert juga ya. Kalau keahliannya juga seperti itu berarti Pak ya saya karena suka juga ya Ya, dan betul. keahliannya. Mm. By the way nih, Pak ya saya dulu. Hmm. Lulus dari S3-nya ambil di mana? Saya itu S3 di kota Bristol di Inggris, itu di Mhm, University of the West of England. Itu mhm, saya ambil di jurusan Geography and Environmental Management dengan bidang pendalaman manajemen lingkungan di sektor pariwisata. mhm, Jadi penelitian saya itu terkait dengan tata kelola air di sektor perhotelan ya. mhm. Oke, yes. Gitu. Itu kenalan singkat dulu sama para pengajarnya. Kalau Pak Aldi? Kalau saya S3 saya di Griffith University di Australia. Mhm, Nah, memang bidang, bidang kajian saya adalah lebih ke apa SMEs, tourism SMEs begitu ya. mhm,
pertama tentang penghidupan masyarakat lokal. Nah, waktu itu apa subjek penelitian saya itu saya meneliti teman-teman kita di Pulau Komodo, di Labuan Mhm, Bajo, begitu. mhm. Di bidang saya di situ sih. Nah, waktu pas ambil disertasinya ya, gitu. Ya, Gitu oke. Mbak kira-kira. Itu kenalan singkat. Ya, tema kita hari ini Ah, adalah ah. mengenal kurikulum Mhm, dari S2 dan S3 studi pembangunan ya. Em, mhm. ke boleh nanti dijawab siapa ya? Pak Aldi atau Pak Iya, saya karena berdua itu sama-sama expertnya jadi nanti saling melengkapi ya. Kalau S2 dan S3-nya studi pembangunan itu kan ada di fakultas interdisiplin. Nah, mungkin bisa jelas kita sering dengar sih di interdisiplin itu seperti apa. Mungkin bisa diulang lagi buat Gun Samli yang mungkin saat ini juga kemarin belum sempat bergabung, hari ini bergabung. Boleh kalau nanti mau bertanya ya, silahkan aja. Oke, Pak Iya saya ini kayaknya udah siap ya. Apa Pak saya awali saya dulu, sore. ya apa namanya Yes, gambaran silakan. Ha. cerita tentang FID, baru kemudian nanti di Magister Studi Pembangunannya. Mhm, Jadi studi pembangunan di kami itu di UKSW itu sebetulnya sudah lama sekali ya, sudah dari tahun 80-an. Dan kami juga salah satu pelopor kajian pembangunan di Indonesia yang juga termasuk perintis di Asosiasi Studi Pembangunan di Indonesia. Dan mhm, fokus kami itu memang tentang studi-studi yang terkait dengan persoalan pembangunan, hanya kalau di kami itu tidak sedikit berbeda dengan apa yang dikenal sebagai ekonomi pembangunan. Kalau di kami itu lebih kepada aspek-aspek kualitatif dari pembangunan berkelanjutan dan juga coraknya itu interdisiplin. Jadi bisa mhm, datang dari latar belakang disiplin ilmu yang cukup beragam ya. Misalnya mhm, hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi juga bisa. Tapi mhm, fokus kami itu lebih kepada kajian-kajian yang berfokus kepada konteks lokalitas, lalu kemudian persoalan-persoalan real yang tidak semata-mata soal ekonomi saja yang bisa diteliti atau dipecahkan berdasarkan instrumen-instrumen ekonometri, tetapi melihat dari aspek kondisi real yang dihidupi, yang dialami, yang dipraktekkan oleh banyak pelaku-pelaku pembangunan, baik pemerintah, bisnis, institusi-institusi pendidikan, organisasi non-pemerintah, termasuk kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok masyarakat adat, dan lain sebagainya. Nah, mhm, di kami itu, jadi itu ciri khasnya. Dan mhm, kami eh, membawa paradigma atau wawasan-wawasan global untuk ambil bagian di dalam perdebatan-perdebatan global tentang pembangunan, tetapi dengan tidak melupakan akar kelokalan kami di Indonesia. Karena mahasiswa kami itu datang dari berbagai macam penjuru Indonesia, dan beberapa tahun terakhir ini kami juga menerima mahasiswa internasional dari Belanda misalnya. Ini kami baru saja menerima dari Gambia, dari Myanmar, ada juga yang dari Filipina. Di S3 itu ada juga dari Ukraina. Jadi ada dimensi global dengan tidak melupakan konteks lokal masing-masing. Sehingga harapannya dari situ studi di magister dan doktor studi pembangunan ini bukan cuma sekedar eh, akademiknya saja, tetapi juga ada dampak real di masyarakat. Dan mhm, dari situ alumni kita tuh cukup beragam ya, mulai dari ASN, peneliti, akademisi, termasuk beberapa akademisi-akademisi dari kampus-kampus di Indonesia wilayah timur, lalu kemudian jurnalis, politisi, ada beberapa pejabat-pejabat pemerintah mulai dari level gubernur sampai kepala dinas itu alumni kami. Di Timor Leste itu juga nggak kurang-kurang pejabat yang alumni dari eh, dua prodi ini. Dan ini apa namanya eh, yang terbaru baru saja lulus kemarin itu penyiar Metro TV, Aviani Malik, baru saja lulus dari Magister Studi Pembangunan. Bisa dilihat di website kami dan di halaman Instagram kami itu testimoninya. Begitu sedikit pengantar tentang kami. siap.
Pak Aldi Itu mungkin bukan mau tambahkan. bukan sedikit, sudah semuanya itu, Mbak. Betul, karena banyak ada beberapa yang berpikir interdisiplin itu seperti apa? Apakah semua disiplin yang dibilang inter itu harus dipelajarin, tetapi ternyata kebalikannya, Gus Nol, ya. Mungkin kemarin sempat ada pertanyaan seperti itu. Apakah kita di sana belajar inter karena disebut dengan inter itu kemudian belajarnya tuh semua disiplin yang ada? Enggak, Gus Nol. Jadi Anda backgroundnya apa? Bisa Yes. diterima di sana karena Anda akan belajar dibekali untuk mempertajam pemikiran kayak gitu ya. Iya, Kan betul. loh Jadi, kalau yang internasional juga apa namanya masuk tahun ini udah ikut senang banget happy. Gimana Pak Aldi? iya, sedikit menambahkan, betul yang Yes. dikatakan Pak Yesaya tadi, memang kita tidak menafikan keilmuan yang sudah dimiliki Mhm. oleh mahasiswa sebelumnya, begitu ya. Justru Mhm. kita memperluas dengan pendekatan pendekatan perspektif keilmuan yang lain, begitu. Karena kalau boleh jujur, Mbak, saat ini hampir di banyak area pendekatannya sudah multidisiplin. Tidak Mhm. ada lagi sebuah pembangunan terutama ya, itu yang pendekatannya monodisiplin begitu. Mhm. Sebagai contoh lah yang sering saya yang sering beririsan dengan saya di pariwisata Mhm. begitu. Ketika Mhm. kita membantu pemerintah untuk mengembangkan sebuah daerah itu kita nggak bisa pariwisata sendiri. Kita butuh arsitek, kita butuh teknik sipil, kita butuh ahli geografi begitu untuk. Nah, inilah yang semangatnya ketika kita mengembangkan fakultas interdisiplin ini bahwa oke, kita punya keahlian apa, kita kembangkan dengan mempelajari bukan mempelajari, melihat dari perspektif Mhm. disiplin ilmu yang lain begitu, Nah. sehingga itu akan kaya. Tapi ada satu satu payung besarnya di Mhm. fakultas interdisiplin adalah pembangunan Mhm. begitu. Ya. Jadi misalnya Mbak ini nih lulusan S1 teologi begitu. Mhm. Bisa ambil di interdisiplin, oke, dengan Saya kajian yang ekonomi berlatar. S1-nya. Ya, oh, ekonomi ya. Saya pikir teologi, Mbak. Saya sudah yakin S2-nya sekali teologi teologi. ya. Oh, begitu ya. Oke. Oh, berarti S2-nya S3-nya S3-nya studi pembangunan dong, Mbak. Nah, belum berani berpikir. belum berani. Tapi kepingin sih Nah, kalau kemarin diceritain sedikit, waduh gitu. Cuman tidak berdaya iya, dengan dengan ini ya. Loh, tadi Bu Mbak Avianti Malik Agia bisa, Mbak. Oh, berarti bisa dong, Mbak. Avianti Malik ya. amin, amin, amin. Ah, ah. Nah, gitu. Jadi memang payung besarnya adalah pembangunan dengan keilmuan yang kita miliki itu, eh, kita harus bawa topik-topik apa yang akan kita teliti itu di dalam payung pembangunan. Mhm. Jadi konteks yang kita miliki itu kita relasikan dalam oke, ini di dalam pembangunan masuknya lewat aspek yang mana nih begitu. Mhm. Sehingga payung besarnya tetap pembangunan, makanya kita prodinya adalah studi pembangunan begitu. Yes. Studi pembangunan yang dilihat nanti yang memperkaya kita adalah dilihat dari kacamata misalnya jurnalis, Mhm. kacamata teologis, kacamata birokrat, dah begitu. Jadi itu harapannya nanti hasil-hasil penelitian ini juga bisa menjadi berdampak langsung Ya. eh, kepada lokasi ataupun stakeholder yang diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Begitu, Ya. Mbak. Jadi menarik banget. Jadi setiap apa namanya, setiap disiplin ilmu itu berpotensi untuk mengembangkan ya, Pak Aldi ya. Mm-mm. Karena kan dibekali Ya, sedemikian sehingga kayak mereka semakin dipertajam kan, ngerti betul. keputusannya, kemudian bertemu dengan temuan-temuan gitu ya, menemukan Mm-mm. temuan-temuan di masyarakat, kemudian memikirkan, menganalisa bersama. Itu kalau cerita dengar diskusinya tuh, waduh, keren banget sih. Oke, by the way nih, biasanya kalau untuk mahasiswa ini seperti yang saya bilang ya, ngerinya itu dengan SKS yang harus ditempuh, pembelajaran, analis gitu kan. Jadi kalau mikir, aduh, baiklah gitu ya. Apalagi kalau dari interdisiplin apa berbeda ilmu yang berbeda itu pasti memikirnya itu, aduh ini harus selesaiin SKS berapa ini, harus bagaimana bagaimana gitu. Ini boleh diinformasikan nih kalau di S2 berapa SKS, kemudian S3-nya berapa mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan nih Pak Saya Yus. awali dulu ya untuk Yap. yang Magister Studi Pembangunan yang S2 itu eh, desain kurikulumnya itu lulus 2 tahun.
Mhm. bahkan bisa lebih cepat. Itu S2. S2 untuk S2 Wow. itu 2 tahun, bahkan bisa lebih cepat 1,5 tahun. Dengan Mhm. SKS itu 36, terdiri dari 12 SKS mata kuliah fundamental, 9 SKS mata kuliah peminatan, dan 5 SKS keahlian penelitian termasuk tesis dan workshop ya. Mhm. Nah, ini kita coba implementasikan ke dalam sistem eh, 3 babakan pembelajaran. Jadi kalau di kami itu ada semester ganjil, semester yang kami selenggarakan dari Agustus sampai Desember. Mhm. Lalu kemudian itu ada semester antara atau semester Mhm. pendek itu dari Januari sampai Februari. Lalu kemudian semester genap itu dari Maret sampai Juli. Nah, Mhm. sebarannya itu adalah di semester pertama, semester ganjil pertama, itu 12 SKS. Mata kuliahnya itu yang fundamental tadi. Ada Mhm. teori pembangunan, pembangunan dalam perspektif global, dan filsafat dalam pembangunan berkelanjutan. Itu tadi pertanyaan Mbak India, betul ya? Mhm. Ya, betul. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab di dalam mata kuliah filsafat dan pembangunan berkelanjutan, misalnya soal interdisiplinaritas, multidisiplin dalam pembangunan itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di mata kuliah filsafat dan pembangunan berkelanjutan. Mhm. Lalu kemudian ada mata kuliah academic writing ya. Nah, di Mhm. semester antara itu selain mata kuliah fundamental seperti metodologi penelitian, itu ada juga pilihan-pilihan sesuai peminatan tadi, baik Mhm. dari latar belakang yang berbeda-beda atau rencana permasalahan yang mau diteliti, yang mau dipecahkan. Jadi kita Mhm. buka beberapa pilihan itu, eh, misalnya ini saya tampilkan ada yang pariwisata berbasis komunitas, kebijakan pariwisata, ekonomi politik dan pembangunan, kemiskinan dan livelihood, keadilan dan pemerataan, entrepreneurship, lalu kemudian ada lingkungan dan pembangunan dan seterusnya. Jadi ini tadi, karena itu tadi aspek-aspek pembangunan itu sangat multi dan interdisiplin, kami buka ruang untuk mahasiswa itu memilih mendalami sesuai dengan bidang-bidang kepakaran pengajar yang kami miliki di Magister Studi Pembangunan. Nah, setelah itu di semester genap, ini yang menarik, Mbak Indi, kita Mhm. punya mata kuliah praktek lapangan. Jadi kita tahu itu kan biasanya umumnya di S1 ya. Kalau di S2 Mhm. ini juga ada mata kuliah yang sifatnya itu lapangan. Yang pertama itu adalah Human Origin Heritage. Ini mengambil lokasi itu di World Heritage ya, biasanya itu di Sangiran, di Semedo, di Tegal itu, lalu kemudian di beberapa lokasi yang terkait dengan World Heritage. Ini nanti itu tadi seperti Pak Aldi bilang akan dibahas didekati dari disiplin arkeologinya, konservasi, preservasi, komunikasi, pemanfaatan, keterlibatan masyarakat, pariwisata, dari aspek kebudayaannya. Jadi itu tadi melihat satu aspek atau problem Mhm. pembangunan itu dari berbagai macam sudut pandang, itu nanti berbagai macam mahasiswa akan diajak melihat kompleksitas pembangunan seputar World Heritage. Itu Mhm. intensif 3 minggu. Nah, pesertanya itu juga gabungan dari internasional juga, dari Eropa, dari Asia. Jadi disitulah kemudian perspektif global itu kita hadirkan di dalam mata kuliah ini. Lalu kemudian ada juga yang kita sudah jalan 2 tahun. Saat tahun ini kita lanjut tahun ketiga itu kuliah internasional pembangunan berkelanjutan. Ini kerjasama dengan School of Geoscience dari University of Sydney, Australia. Mhm. Ini kita bahas tentang topik pembangunan berkelanjutan secara geografis yang saling terhubung dengan isu-isu yang spesifik dihadapi oleh lokasi tersebut. 2 tahun terakhir ini kita punya eh, studi di wilayah pesisir itu terkait dengan perubahan iklim, perubahan mata pencaharian, dan situasi-situasi yang dihadapi oleh masyarakat di pesisir. Lalu kemudian kita pindah ke wilayah pedesaan yang membahas tentang itu tadi perubahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi di wilayah pedesaan terkait lingkungan, pembangunan, air, dan lain sebagainya. Jadi Mhm. itu yang unik dari kami, bisa dikatakan ini eh, program flagship kami ya yang cukup distintif, yang membedakan dari program-program sejenis.
Nah, setelah itu di tahun kedua, di semester ganjil itu, mahasiswa sudah bisa proposal tesis, kembali ke wilayah masing-masing kalau mau penelitiannya di sana, pengambilan data. Setelah itu di semester antara kembali, kita fasilitasi dengan workshop penulisan tesis dan academic writing. Lalu kemudian di akhir tahun kedua itu sudah bisa ujian tesis. Jadi compact, Oh, bermakna, semua didesain sedemikian rupa supaya itu tadi apa yang kita mau berikan kepada mahasiswa dan hasil akhir yang kita harapkan dari program ini bisa tercapai. wow. Ini benar-benar kompak nih kalau denger ya. Kompak karena tahun kedua udah bisa ngajuin dan bahkan bisa selesaiin tesis. Tuh denger Gun Soli ya. Em, nggak usah molor-molor sampai 3 tahun. Jadi 2 tahun ya. Oke, itu di S2-nya. Ya, Mungkin kalau di S3-nya kalau berapa di tahun? S3-nya itu saya boleh ya jadi TikTokan ya Mbak ya kalau Boleh gitu dong, ya. boleh banget ini Ah, karena yang ah, menarik, yang tertarik untuk ke sana. Kalau tadi saya dengar pembicara obrolannya atau yang disampaikan Pak Esa ini sebenarnya ini adalah kebutuhan need-nya dari bangsa ini juga ya pembangunan. Kita butuh hmm, pembangunan tuh di semua lini deh ya. Dan kalau iya iya iya. banyak yang berpikir untuk membekali diri dengan studi pembangunan tuh kayaknya akan wow banget. Silakan Pak Ali. Iya. Ya, jadi sedikit menambahkan. Jadi kenapa kami concern dengan field apa kuliah lapangan ini? Mhm. Nah, seringkali orang berpikir kalau yang levelnya pasca sarjana itu yang S2 S3 itu ranah abstrak begitu ya, keilmuan gitu. Padahal in the end waktu kita mengerjakan tesis, waktu kita mengerjakan disertasi, kita tetap butuh ke lapangan kan, Mbak, gitu ya, Mhm. berhubungan dengan orang, mengambil data. Nah, itulah yang kami melihat ini gap ini harus diisi nih. Mhm. Mahasiswa tidak hanya bisa yang di level diisi tentang yang teori-teoritis, konseptual, ya, framework, tapi mereka Mhm. juga harus dipersiapkan bagaimana ketika mengambil data di lapangan. Nah, itulah yang terisi di kuliah-kuliah yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Isaya, karena itu intensif, Mbak, 3 minggu full, nggak boleh kemana-mana, bersama-sama begitu Mhm. ya. Tinggal bersama mahasiswa yang dari Australia, yang dari Perancis, yang dari apa Eropa begitu. Jadi tinggalnya bersama-sama baik di rumah penduduk maupun di asrama begitu. Untuk belajar ya mengambil data. Jadi harapannya setelah mereka apa dapat kuliah ini mereka sudah lebih siap nih ketika nanti turun ambil data tesis mereka atau disertasi mereka karena sudah punya pengalaman. Oh, kalau mendekati masyarakat mengambil data tuh nggak bisa langsung saya mau wawancara, misalnya malah jadi bagaimana gitu. Tapi harus mau bolehkah kita ngopi-ngopi ya begitu. Nah, hal-hal yang tidak tampak apa tidak mungkin tidak terjelaskan secara tertulis Tes di teori di itu yang teori. kita lengkapi juga begitu. Mhm. Nah, sementara kalau untuk yang S3 memang mirip dengan S2. Nah, kami baik S2 ataupun S3 ini research based ya, Mbak ya. Mhm. Jadi kita lebih banyak risetnya. Kita tidak banyak menawarkan perkuliahan begitu. Eh, apa yang di S3 itu perkuliahan otomatis efektifnya cuma di 2 semester awal saja. Di semester pertama itu ada mata kuliah wajib yaitu writing, kemudian sejarah dan teori pembangunan, filsafat pembangunan berkelanjutan, dan juga satu mata kuliah pilihan. Kemudian semester genapnya itu uh, atau dia semester genapnya itu ada seminar literatur, metodologi penelitian, desain riset. Riset. Nah, tetapi nanti dibagi menjadi semester ganjil, antara dan genap gitu ya, Mbak ya. Nah, kemudian efektifnya secara implementatif mulai semester ketiga atau semester genap itu yang Mhm. tadi setelah ganjil antara genap itu sudah masuk ke riset kalau yang di S3 begitu. Jadi sudah akan intensif berhubungan dengan pembimbing begitu ya untuk mempersiapkan proposal sorry makalah kualifikasi, Mhm. Oh, kemudian proposal, kemudian nanti ambil data. Nah, di setiap proses yang dilakukan itu kita tidak melepaskan, Mbak.
Jadi tetap ada istilahnya supaya mahasiswa tetap clean, tetap nempel sama tidak lupa lah. Begitu. Jadi di setiap semesternya itu kita ada workshop namanya. Workshop itu sebuah program yang memastikan mahasiswa bisa menyelesaikan apa sih namanya kalau itu Pak Yesaya, timeline Milestone ya, apa sih capaian-capaian. milestone. Nah, ya capaian-capaiannya supaya bisa selesai 3 tahun atau 4 tahun begitu. Mhm. Seperti itu, tidak molor-molor. Jadi kita jagai loh, Mbak, supaya mahasiswa tidak Wow. menghilang. Jadi di setiap semester itu mereka wajib datang Mhm. selama 1 minggu untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan nih Mbak. Jadi kita Mhm. juga memberikan pelatihan bagaimana Di menulis akhir semester ya, artikel, di akhir di untuk setiap mendekati. setiap semester setelah Oh, oke. perkuliahan, jadi selesai itu ada workshop-workshop sampai selesai nanti begitu. Termasuk nanti yang kalau levelnya mereka belum kualifikasi, jadi kita latih untuk menyusun makalah tentang kualifikasi gitu. Kemudian Mhm. untuk proposal, kita latih lagi mereka untuk menyusun proposal. Kemudian Mhm. nanti setelah turun lapangan, mereka punya data, kita latih mereka untuk menyusun artikel yang baik supaya tembus di jurnal seperti itu. Karena Iya, kan jurnalnya keren salah loh, satu jurnalnya ya bereputasi. syaratnya ya syaratnya adalah terpublikasi di jurnal bereputasi. Nah, kira-kira begitu Mbak Indi. Jadi gambarannya Nah, di kami itu, oh ya, Mhm. untuk yang field work juga tadi juga terbuka untuk mahasiswa S3 yang ingin bergabung ya Mhm. untuk di perkuliahan internasional itu, kalau mereka berminat bisa juga untuk mengikuti begitu. Sehingga ya kalau saya boleh bilang sih ya lulusan kami akan diperlengkapi tidak hanya di ranah abstrak tetapi di ranah praktikal begitu, Mhm. ranah Di implementatif S3-nya ya. begitu. Mhm. Ya, begitu. Praktis berarti secara teknis nih, Pak Aldi, Mm-mm. kalau ditempuh dalam dalam waktu berapa lama untuk S3 berarti 3-4 ya? Iya, tiga Hah? empat tahun begitu ya Mhm. bisa Mhm. kita selesaikan. Nah, ini juga sedang ini tapi masih digarap ya Mbak ya di Mhm. level Mhm. universitas tentang RPL, Mhm. rekognisi pembelajaran lampau. Nah, Hmm, ketika oke. nanti sudah ada payung kebijakannya, itu malah mungkin bisa lebih cepat lagi ketika misalnya Mhm. apa seorang hmm, apa staf dari Bapeda misalnya yang Mhm. sudah punya pengalaman beberapa tahun di Mhm. bidang perencanaan, itu bisa diakomodir, dikonversi Oh, ke beberapa dikonversi. mata Mhm. kuliah. Tetapi memang ini masih digodok untuk Mhm. payung payung apanya Kebijakan. kebijakannya di level Mhm. universitas begitu, Mbak. Seru deh Oke. Mbak, pokoknya Mbak. Yes. Ya, kalau di Ini sini. tiga, kalau S3 berarti 3 sampai dengan 4 tahun. Iya. Nah ini ya, Gun Soli untuk Begitu. Anda yang siap untuk belajar lagi, silahkan ya. Ah, ah. Yang masih S1 mau ambil S2-nya tuh jauh lebih singkat sih ya. Tapi untuk ke Hmm. S3-nya waktunya cukup panjang. Kalau teknis pembelajarannya, karena tadi sempat disentuh sama Pak Aldi, yang dalam tanda kutip ada muatan keharusan untuk onsite, untuk online. Artinya ini kan open Mm-mm. untuk online juga ya. Karena tadi di-mention ada Mm-mm. beberapa mahasiswa berasal dari ke internasional ya. Beberapa dari luar negeri, apakah mereka ada di Indonesia atau seperti apa? Nah, kalau yang praktis mereka ada muatan keharusan untuk onsite karena Pak Aldi tadi sempat sebut ya, di setiap Mm. semester itu ada beberapa hari yang harus bersama-sama. Itu silakan boleh disampaikan. Ya. Mau siapa dulu? Pak Yesa dulu. Boleh Pak Pak. ya, saya dulu deh. Di Iya. S2-nya boleh, di S3-nya. Karena kan banyak tadi interdisiplin dan mereka itu beberapa sering kita dengar ya, Mas Mm-mm. sudah punya kedudukan masing-masing dan ingin mempertajam untuk fungsi mereka di bidangnya masing-masing, bukan lagi untuk Tuh. apa namanya portofolio untuk apply gitu, tetapi mereka mempertajam manfaat dan fungsinya di jabatannya yang saat ini. Silakan Pak, ya saya untuk boleh Iya, dijelaskan. jadi walaupun sekarang kemajuan teknologi sudah memungkinkan kita untuk kuliah, eh, ya full perkuliahan itu online ya.
Mhm. tapi tetap kan tiada kesan tanpa kehadiranmu begitu. Jadi dan Oke, itu diizinkan oleh aturan pemerintah. mhm, Jadi kami sekarang mengelolanya itu 40-60 ya. mhm, Jadi mhm, perkuliahan 460 itu artinya apa? Yang 40% itu tatap muka di tengah, lalu kemudian yang 60% itu online di awal dan di akhir. Nah, ini menyesuaikan ya sebetulnya pada akhirnya. Itu pada mhm, akhirnya yang online pun itu bisa jadi hibrid. Karena kan mhm, mahasiswa kita banyak yang eh, ada kondisi fisiknya di Salatiga sehingga tetap mereka datang perkuliahan sebagaimana harusnya begitu, tapi mhm, yang di luar Salatiga itu kita fasilitasi dengan hibrid. Hanya mhm, kewajiban yang 40% itu harus hadir langsung karena itu kuliah intensif. Kita blok selama 1 minggu 5 hari kerja itu dari pagi sampai sore itu materinya. Nah, yang pertemuan offline ini kita optimalkan untuk diskusi, jadi interaksi-interaksi yang bermakna ya. Jadi tidak ada tugas, sedikit lecture, jadi lebih banyak pada diskusi, kita bahas materi-materi, karena itu kita mau optimalkan perjumpaan yang bermakna. Nah, mhm, lain daripada itu, misalnya yang offline di akhir tuh biasanya sudah mulai tugas-tugas. Hanya khusus untuk yang mata kuliah lapangan tadi, field school, itu harus hadir ikut full. Kalau yang Human Origin Heritage itu 3 minggu, yang Sustainable Development Field School itu 2 minggu. mhm, Begitu. Sisanya yang seperti yang tadi, mhm. eh side di tengah, di awal dan di akhir saat semester itu bisa hibrid. Oh, ini nih Gus Nul ya. Saya saya harap ini juga jadi menambah ketertarikan Anda karena memang kemajuan teknologi itu sangat mensupport kita untuk ya memilih. Ketika memilih studi ya berarti ada support untuk bisa berkuliah di jarak jauh. Kalau di S3 samakah, Pak Aldi? Ya, sama Mbak. Jadi Sama ya ya? di kita itu Mhm, sistemnya sama bahwa oke, ah, ada yang daringnya, tetapi ada nanti di tengah atau menjelang akhir itu ada 1 minggu kita akan full bareng gitu mhm, ya. mhm, Dari pagi sampai sore selama 1 minggu. Nah, mhm. seperti itu. Jadi itu juga untuk istilahnya apa? Merasakan hype-nya ya. Kalau yang Hype. jauh kan, iya gimana ya rasanya. Akhirnya banyak juga yang jadi tambah semangat Mbak setelah datang gitu. Akhirnya kan merasakan, Betul, iya betul, dan jadi semangat tuh menulis begitu kan. Hampir tiap hari di kampus begitu kan menulis. Nah ini yang kita kejar. Jadi karena kan beda ya Mbak, biar bagaimanapun kita mhm, kuliah jauh begitu, tapi kalau ada di tempatnya itu rasanya beda lah begitu. Nah, kita betul, betul. memfasilitasi itu. Iya. Vibe-nya beda, atmosfernya juga beda ketika Ya, datang ya. Kalau betul. berjauhan kan cuman kayak gini nih. Kita Iya. small talk, senyumnya oke. Ketemu tuh kayak lebih enak gitu kan. Itu jadi emang ada dua dua sistem ya. Kuliahnya ada daring dan luring dan sudah di apa namanya? Disediakan atau diatur sedemikian rupa sehingga ini juga tidak mengurangi kebutuhan Anda untuk memahami sesuatu seperti itu ya. Lalu, nah ini sedikit terlewat tapi karena setidaknya mungkin kita sudah dapat gambaran siapa saja dan dari latar pendidikan apa aja ini kayaknya udah sering dibahas juga sih. Perlu dibahas lagi nggak? Mm-mm. Kayaknya sering juga disampaikan ya, namanya udah Iya. interdisiplin. Sehingga ini kita nggak lagi salah terima gitu ya. Karena jujur kemarin sempat ditanyakan itu, interdisiplin Mm-mm. apakah berarti kita mesti belajar semua interdisiplin kayak gitu kan? Karena disebut seperti itu. Mm-mm. Ternyata enggak, gitu. Sorry. Ini bisa dari, mungkin boleh disampaikan deh. Pak ya saya Ya, menginformasikan. tadi ya, apa menekankan apa yang sudah disampaikan di awal. Mm-mm. Ya silakan untuk yang dari latar belakang S1 eh, Mm-mm. apapun ya kita terima dari latar belakang S1 eh, yang beragam untuk Mm-mm. mendaftar bisa hubungi saudari Ayu itu di eh,
Ada kontaknya itu nanti bisa lihat di fid.uksw.edu. Lalu kemudian bisa juga dilihat di Instagram kita, itu ada di @fid.uksw. Lalu kontak person kami itu Ayu, bisa dihubungi di 0856 2722 405. Jadi Hmm. ya itu tadi, dari latar belakang S1 apapun bisa tanya-tanya lebih jauh yang terkait dengan studi pembangunan, apa yang bisa mereka pelajari terkait dengan bidang ilmunya, terus ke arah mana nanti studi mereka secara lebih spesifik untuk pendalaman, peminatan, dan penelitiannya. Dari situ nanti kita bisa tahu. Nah, ya tadi pertanyaan-pertanyaan soal interdisiplinaritas, multidisiplin, bagaimana ilmu-ilmu itu saling beririsan, saling menopang, saling membantu untuk memecahkan persoalan-persoalan pembangunan, itu nanti kita bahas di mata kuliah-mata kuliah. Jadi itu. Yes, ini yang nggak kalah penting nih, Pak Iya saya dan Pak Aldi. Orang kalau kuliah pasti kan harus siapin dana ya. Kalau sistem pembayarannya seperti apa? Mungkin boleh diinformasikan. Iya, kalau di kami itu sistemnya paket, Mbak. Mhm. Ya, begitu Oke. ya. Paket yang dibayarkan setiap semesternya, baik Mhm. semester gasal, antara, dan genap, begitu. Mhm. Seperti itu. Nah, Paket itu berarti ada tambahan-tambahan lain atau kalau paket itu berarti tidak, sudah dengan kegiatan ini, gitu kan? ya Paketnya, tidak, oh sudah enak ini Gun Soli. enak, jadinya Kalau sangat bilang enak. paket itu sudah kayak adem gitu, kayak nggak ada Iya, additional jadi cost kan? ya, jadi contoh misalnya jika mahasiswa misalnya ya amit-amit dulu ya, misalnya mengulang mata kuliah gitu atau kurang puas itu, Iya, diizinkan mengambil tanpa harus membayar lagi. Begitu. serius. Iya. Waduh, enak nih Gun Begitu. Soli. Kalau Anda Ya. ingin memperdalam, boleh lagi ikut. Oke. Begitu. Terus Hanya kemudian dengan untuk mata dilengkapi, Pak Aldi ya. Harus dilengkapi dengan syarat kenapa? mungkin izin untuk ikut kelas kayak gitu, mungkin administratifnya ya. Mendaftar lagi, mendaftar lagi. Daftar lagi Nah, kan. begitu. Mm-mm. Kemudian juga untuk kelas internasional yang Mhm. tadi disebutkan, dijelaskan Pak Yesaya itu kan Mhm. berarti kan mahasiswa akan mendapatkan akomodasi gratis, kemudian makan gratis, semua gratis itu sudah termasuk. Gitu. Jadi Oke. termasuk Mbak, nah tadi mungkin agak terlewat begitu ya. Mhm. Ya. Ada peluang untuk mahasiswa MSP untuk dikirim ke luar negeri secara gratis. Begitu. Ya. Untuk program 2 bulan. Nah, yang terakhir itu tahun berapa ya? Satu mahasiswa kami, tapi ini diseleksi ya Mbak ya, begitu. Mhm. Ya. Seleksi 2 bulan untuk menempuh istilahnya apa ya? Pengalaman, mendapatkan pengalaman belajar di Perancis, begitu, for free, begitu. Nah, Oke. ini pun sampai saat ini akan ada tahun ini juga ada mahasiswa yang akan dikirim ke luar negeri secara Mhm. gratis juga begitu. Jadi tidak ada tambahan biaya apapun dari yang sudah yang seharusnya dibayar. Wah, Begitu Mbak. Gun Somli nggak perlu deg-degan ya kalau udah tahu paket ini kayak enak banget gitu kan. Kita nggak mikir Mm-mm. selain untuk biaya sendiri ya, istilahnya biaya sendiri tuh ya buat Mm-mm. diri sendiri, tetapi untuk perkuliahan dan lain sebagainya itu memang harus dipikirkan budgetnya. Kalau kita udah kenal paket itu tuh aduh enak banget. Tuh Gun Somli ya, Betul. Nah, bisa tapi memang banget. ada juga Mbak, ada juga selain tetap ada apanya, bukan reward and punishment sih. Nah, Mhm. kan kita mengharapkan semua mahasiswa bisa selesai tepat waktu toh, Ya. begitu. Mhm. Nah, jika mahasiswa tidak selesai tepat waktu, nah itu kan Mhm. harga yang dibayarkan paket untuk yang tepat waktu. Jadi ketika mahasiswa tidak Oke. bisa selesai tepat waktu, maka ada mahasiswa harus membayarkan biaya tambahan di luar paket yang sudah ditentukan. Begitu, Mbak. Ini jadi Gitu. motivasi juga sih Pak Aldi. Iya, kalau Paket. enggak nanti bisa 10 tahun selesainya, Mbak. Iya, iya, janganlah ya Gun Solo ya. Jadi Anda bayar Makanya. paket ini dengan catatan
harus menempuh studi dengan kurun waktu yang sudah ditentukan ya. Ini jadi Iya, motivasi belajar betul. juga sih. Asik loh, betul Mm-mm. ya. Paket. Kalau saya secara pribadi udah dengar paket tuh kayak adem banget. Oke, gitu. Budgetnya sudah tahu gitu kan. Sudah bisa diperhitungkan dari awal gitu Iya, ya, Mbak ya. ngerti kan, mesti ngapain dan Heeh. seperti apa gitu, udah dibayangin. Iya, Karena nggak ada kos yang bakalan muncul dengan tiba-tiba gitu kan, kalau udah dibilang betul. paket. Ya, Heeh. seperti itu. Oke, jadi tadi mata kuliah yang disajikan juga sudah disampaikan ya? Mm-mm. Atau ada yang Sudah, terlewat? Sudah ya? sudah tadi ya. Heeh. Itu terus Iya. kalau profil rasanya Mm-mm. mungkin beberapa rata-rata yang udah masuk kan mereka sudah dengan apa namanya portofolio yang jelas ya. Mereka datang Mm-mm. sebagai ini kalau yang studi lanjut kan. Tapi ada juga yang Iya. fresh graduate banyak ya, Pak Iya Ya, saya. yang MSP lumayan banyak ya Pak Yesaya ya, yang fresh graduate. Ya, Nanti Pak yang Yesaya bisa magister, jelaskan. Ya. Mm-mm. yang magister itu memang masih didominasi oleh yang baru selesai dari S1, tetapi Mhm. juga ada sebagian yang praktisi sudah bekerja. Umumnya itu yang praktisi itu dari ASN ya, Mhm. ASN dari NGO, Di lalu kemudian ya dari LSM, lalu kemudian eh, jurnalis tadi seperti contohnya itu alumni kita yang baru selesai. Tapi juga ada yang ini akademisi-akademisi kampus juga, peneliti yang memang eh, dipersiapkan studi lanjut untuk kembali ke kampusnya masing-masing, menjadi akademisi di kampusnya masing-masing. Itu ada banyak lulusan kita yang jadi akademisi di kampus-kampus di Maluku, di NTT, di Sulawesi, tersebar di banyak penjuru Indonesia. Lalu lain daripada itu, ada juga beberapa mahasiswa-mahasiswa yang politisi ya, jadi anggota Mhm. DPR, kepala dinas ASN ini apa namanya, gubernur, bupati. Nah, Mm-mm. itu menariknya. Jadi ketika diskusi di kelas itu ragam perspektif dari latar belakang eh, praktisi, lalu kemudian dari bacaan, dari hasil-hasil penelitian, itu membuat kuliah-kuliah kita tuh jadi hidup begitu. Mhm. Dan dosen-dosennya kan juga terlibat ya. Artinya kita sebagai akademisi bukan cuma sekedar baca buku penelitian, tapi kami juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti advokasi regulasi, eh, lalu kemudian seperti Pak Aldi ini kan banyak mendampingi kelompok-kelompok masyarakat seperti desa-desa, desa wisata dalam mengembangkan produk desa wisata, perencanaan di desa wisata tersebut. Jadi itu tadi ragam Mhm. eh, latar belakang mahasiswa, kepakaran kami itu memperkaya interaksi ruang perkuliahan. Yes, jadi kalau profilnya udah jelas banget tuh Sul ya. Mereka rata-rata akademisi, tapi juga mereka yang praktisi kembali ke tempatnya memaksimalkan fungsi kayak gitu ya. Mm. Seperti itu. Oke Pak Aldi mungkin ada yang ditambahkan? Nah, Para iya sih alumni sudah. mungkin. Kalau ya itu dia karena alumni kita sebelum masuk itu sudah mempunyai portofolio yang jelas ya ketika dia selesai dia akan kembali ke apa melanjutkan karirnya begitu ya. Nah, tetapi memang untuk yang fresh graduate ini cukup banyak cabangnya begitu ya. Jadi kemudian ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi apa birokrat begitu, ada yang terjun di jurnalis ya. Jadi macam-macam begitu yang tergantung biasanya ini Mbak berhubungan dengan kepakaran yang mereka bangun dari S1 begitu. Nah, diperlengkapi dengan perspektif pembangunan, nah mereka kemudian terjun ke lapangan. Tuh. Oke, ada nggak sih yang dari S1, 2, dan Mm-mm. 3 gitu digas gitu? Ada beberapa nggak sih Pak Iya saya dan Pak Aldi? Jarang, itu ada tapi jarang sekali. Jarang ya? Itu Mm-mm. biasanya ada jeda, ada Ya, ya.
masa di mana setelah lulus S2 itu tidak langsung S3. Kalau S3 itu sudah dunia yang sangat berbeda ya. Jadi memerlukan Berbeda, iya. itu memerlukan persiapan yang cukup matang dalam arti tadi cukup punya pengalaman, baik pengalaman praktik maupun pengalaman akademik gitu ya. Kami Mhm, berdua juga sebagai akademisi itu tidak langsung lulus S2 langsung S3. Ada yang seperti itu. mhm, Itu memang yang jalur apa peneliti murni biasanya. mhm, Kalau kami itu ada jeda. Jadi mhm. apa namanya ada ada masa di mana kami itu ya mengupdate bukan saja ilmu pengetahuannya tapi situasi-situasi di lapangannya juga begitu kan dan mempersiapkan diri untuk studi S3. Nah, studi S3 itu memang kalau boleh saya bilang eh, apa dia penempaan terakhir. Itu kan makanya kan jenjang tertinggi Ini kayak gitu kan. emang perlu diceritain lebih banyak nih. Karena kalau S2 mungkin beberapa sudah ada yang, ah, mau lanjut, Ya, terima kasih. Kayak gitu kan, rata-rata pasti gitu. Makasih, selalu ada berterima banyak kasih gitu. ada Mm-mm, banyak salah kaprah di Indonesia ini S3 itu gelar ya biasalah kan di Indonesia ini masyarakat status begitu kan menyandang status mm-mm, doktor gitu tapi ya di kami tidak ingin serta-merta ya menggampangkan tapi betul-betul proses yang bermarwah begitu ya yang mm-mm. tekun yang serius supaya kita bisa mempertanggungjawabkan lulusan-lulusan kita. Nah, oleh karena itu studi S3 itu memang perlu dipersiapkan sebaik-baiknya, baik dari sisi tadi komitmen waktu, jadi bukan Mm. cuma finansial dan prasyarat-prasyarat akademik, tapi komitmen waktu untuk sungguh-sungguh belajar, mengembangkan diri, karena itu kan lebih banyak belajar sendiri kan. Betul. Jadi Banyak Pfizer atau baca, promotor itu udah lebih pasti. banyak kan mendampingi perjalanan akademik sebagai seorang kandidat doktor itu jadi mitra, jadi tidak lagi di swap Mm. diberikan suapan terus, tapi yaitu mengembangkan daya pikir kritis, menghasilkan ide-ide sendiri, mengembangkan metode pemecahan masalah, metode penelitian sendiri, terus kemudian apa? Jadi kalau di kami itu nanti biasanya kami orientasi dan kami terus ulang-ulang itu. Studi Mm. lanjut itu bukan cuma sekedar belajar, dapat ilmunya seperti S1, dapat titel, siap kerja. Tapi ini Mm. ada, kita punya matriksnya itu. Ada Mm. skill-skill apa sebetulnya yang kita kembangkan selama proses belajar di S2 dan S3 ini. Jadi sehingga nanti mahasiswa itu lulus, udah terchecklist tuh, oh, punya skill ini, punya skill ini, punya skill ini. Nah, jadi jangan dipikir ya jadi peneliti, cuman semata-mata jadi peneliti, Hmm. tapi kemampuan networking, mengembangkan, mengkomunikasikan hasil penelitiannya, lalu kemudian itu tadi terus menjadi manusia pembelajar, mengembangkan daya kritis, lalu kemudian itu efisiensi, manajemen kerja yang rapi. Jadi jangan dipikir S2 tuh cuman S3 tuh cuman ya udah nyelesain penelitian selesai. Sepanjang jalan itu tuh skill yang kita latih tuh banyak Benar, banget iya. sebetulnya. Saya bayanginnya seperti itu sih, kayak kalau di boleh tanya ini Pak ya, kalau di S2 itu kan kayak melanjutkan penelitian yang lain. Kalau di S3 itu kan kayak kita harus menciptakan bener-bener yang nggak cuman sesuatu yang nih novelty, tapi bener-bener kayak yang kebaruannya tuh nggak cuman melanjutkan yang lain, tapi kayak menciptakan sesuatu gitu nggak sih kalau di S3 atau juga Iya, ada. Mm-mm, betul ya? iya, betul betul apa namanya itu salah satu apa yang coba kita proseskan, kita latihkan, kita tanamkan karena Mm-mm, kalau jadi S3 itu sebetulnya bukan akhir ya, itu awal kalau mm-mm, buat akademisi apalagi ya. Itu awalan untuk melanjutkan dengan skill yang sudah didapat terus memajukan ilmu pengetahuan dalam konteks masalah-masalah yang real ada di masyarakat di lingkungan kita. Itu baru awal sebetulnya. tuh awal. Iya, 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 awal. Mengaplikasikan semua keahlian gitu ya. Di situ justru. Mm-mm. Iya. Oke. Ini penjelasannya sangat membantu sih Pak ya saya karena beberapa Good News Family kemungkinan enggak bertanya secara detail tadi tiba-tiba kepengen tanya itu dan ya hopefully ini bisa membantu untuk Anda yang mungkin ingin studi lanjut di S3 ya. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Lebih dari hanya
dana, donasi lagi, dana, tetapi juga kemampuan-kemampuan dan skill-skill kita lah yang lain. Well, kita sudah ada di sesi terakhir kebersamaan kita. Pak Aldi ada pesan semangat, closing statement buat Genius Family semua. Pak Yesaya. Ya, oke. Kalau dari saya, ya dengan semakin beragamnya pendekatan pembangunan di dunia ini, saya pikir bergabung bersama studi pembangunan menjadi salah satu solusi yang ikut akan memperlengkapi Bapak Ibu semakin siap menghadapi dan berkontribusi dalam pembangunan sekarang ini. Begitu, Mbak. Oke, siap. Baik. Baik, saya ada pesan semangat. Silakan. Pak Yes. Yes. Kalau ada Pantun. Oh, kok malah pantun? Cakep, belum ya? apa ikan lele itu. Yang lagi viral tuh. Ya kalau dari saya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kami terbuka untuk dihubungi. Eh, Bisa dijajaki dulu. Hmm. Ada beberapa calon-calon Oh. mahasiswa itu yang kemudian datang langsung ngobrol, diskusi, bahkan apa namanya bisa kami layani untuk telepon ngobrol lebih jauh. Itu kami lakukan. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tidak perlu sungkan, hubungi Yes. admin kami, nanti akan diarahkan kalau ada pertanyaan yang spesifik terkait tadi. Saya mau ngapain, apa yang bisa saya pelajari terkait latar belakang atau dunia yang saya hidupi, yang saya kerjakan. Itu kita lakukan. Ada banyak mahasiswa yang memutuskan bergabung dengan kita melalui proses itu. Jadi silakan, tidak perlu sungkan, kami terbuka untuk dihubungi. Oke, yes. Baik, soal itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu. Hopefully belum menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Saya Indi dan Saya Aldi. Saya untuk Good News FM, bisa lagi sesuai at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless. Thank you.